Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi, yaitu tentang masih vaksin COVID. Kali ini ternyata pada Indonesia, di negara kita, sudah ada kabar gembiranya, yaitu anak-anak sudah diperbolehkan untuk diimunisasi vaksin COVID-19 ini. Bagaimana kira-kira penjelasan detailnya? Bagaimana kira-kira usianya yang bisa mulai diberikan? Tentunya tidak serta-merta mulai usia bayi tentu untuk pemberian vaksin COVID ini. Jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik subscribe, like, dan boleh di-share. Boleh dibagikan kepada semua orang, termasuk tetangga, sahabat, dan kerabat lainnya. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan informasi ini. Dan terima kasih kami ucapkan terhadap Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Mudah-mudahan kita semua sehat walaupun di masa pandemi yang makin merajalela ini. Sehat selalu. Kita mulai pembahasannya. Jadi pada saat dulu awal-awal pandemi COVID-19, kurang lebih ya tahun lalu lah itu, banyak penelitian, banyak statement, banyak juga literatur yang mengatakan pada anak-anak itu kasusnya jarang, dan kalaupun ada itu tidak terlalu berat klinis maupun gejalanya. Nah, itu sedikit melegakan pada orang tua, khususnya ibu-ibu. Kita lihat bahwa pada September tahun lalu WHO mengatakan ternyata hanya 8,5% kasus COVID-19 pada anak-anak. Semakin kesini, ternyata trennya semakin meningkat. Kita lihat tren proporsinya meningkat di USA, di Amerika Serikat, ya kurang lebih ternyata sekarang 22% kasusnya adalah pada anak-anak. Ternyata ada beberapa pendapat atau teori kenapa sih anak-anak ini meningkat proporsinya akhir-akhir ini. Yang pertama katanya karena anak-anak kan sudah mulai masuk sekolah. Di negara maju kan sudah masuk sekolah. Di negara kita ada yang sudah masuk sekolah. Nah, ini tentunya mengakibatkan resiko anak-anak kita terpapar atau tertular COVID-19. Ini alasan pertama ya. Alasan yang kedua adalah timbulnya varian baru. Sekarang kita kan lagi dihebohkan nih dengan varian COVID-19 yang varian D, varian Delta ini yang varian dari negara India. Nah, ini ternyata lebih cepat untuk menular dan lebih berat klinisnya. Ini juga berkontribusi kenapa tren pada anak-anak itu semakin tinggi. Sekarang itu varian Delta itu tidak mengenal usia lagi. Usia berapapun bisa gampang terkena infeksi COVID-19 ini. Dan alasan yang ketiga adalah vaksinasi COVID pada dewasa. Tentunya kalau vaksin COVID itu dipercaya bisa meminimalkan yang namanya risiko infeksi. Karena didahulukan pada dewasa, anak-anak tidak, maka tentu trennya yang dewasa berkurang dan anak-anak meningkat, sehingga prosentasenya semakin meningkat. Jadi tiga hal ini yang dipercaya bisa menimbulkan proporsi infeksi atau kasus pada anak-anak itu meningkat belakangan ini. Untuk itu, maka semakin kesini diteliti bahwa perlu pada anak-anak dipercepat vaksinasi COVID-19-nya. Kalau dulu kan kita percaya pada saat awalnya itu diberikan pada orang-orang usia 18 sampai 60 tahun. Sekarang itu 60 tahun ke atas sudah boleh. Ibu-ibu menyusui sudah boleh. Ibu hamil juga ada beberapa yang sudah boleh. Saat ini sudah banyak negara sih yang melaksanakan namanya pemberian vaksin COVID-19 pada anak-anak. Coba kita lihat ini yang kira-kira seminggu lalu saya ambil literaturnya. Ada banyak negara, di negara Eropa, Amerika. Kalau kita lihat di ASEAN itu ada Singapura, ada Filipina. Ini mereka sudah melaksanakan yang namanya vaksinasi COVID-19 pada anak-anak. Nah, bagaimana dengan Indonesia?
Kabar gembiranya adalah pada tanggal 28 Juni kemarin, Presiden yang langsung mengumumkan, Presiden Joko Widodo mengumumkan perlu dan dibolehkan imunisasi bagi anak-anak, khususnya anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Itu dulu kabar gembiranya. Kita lihat bagaimana sih pendapat WHO. WHO itu kan sebenarnya bukan hanya mengurusi satu negara, tapi semua negara. Bagaimana pendapatnya mereka tentang urgensi dari pemberian imunisasi COVID-19 pada anak-anak? Mereka sih tidak menentang, membolehkan, tapi bahwa daripada anak-anak itu diimunisasi, lebih bagus dibagi-bagi dulu deh imunisasinya itu pada negara-negara miskin. Itu karena memang kalau menurut pribadi saya ini, pandemi itu kita tidak boleh hanya menyelamatkan negara kita saja. Karena yang namanya manusia pasti bergerak, pasti melakukan interaksi sosialisasi termasuk antar negara. Bagaimana mungkin kita sudah ketat dengan negara kita, sudah semua divaksin, satu negara nih ceritanya ya, tapi negara lain juga kan mungkin saja masuk ke negara kita. Jadi sama saja, itu istilahnya fenomena bola pingpong. Nah, ini keprihatinan dari WHO. Mereka mengatakan sebaran cakupan vaksin COVID-19 ini belum merata. Kita lihat di negara maju, lebih dari 44% warganya sudah divaksin. Bayangkan, sudah, bahkan ada yang sudah 50-60% ya. Kita lihat pada negara-negara maju tentunya. Kalau negara Israel hampir semuanya sudah. Kalau di Amerika sudah 50-60% kalau nggak salah. Di negara lain juga demikian. Tetapi di negara yang pendapatannya rendah itu hanya 0,3% warganya yang sudah divaksin COVID-19 ini. Sehingga jomplang banget nih antara negara yang maju dan negara yang miskin. Padahal sebenarnya ya sama aja, nanti suatu saat saling menularkan lagi. Bisa aja dari negara-negara yang pendapatan rendah yang risiko virusnya itu bisa bermutasi, bisa aja lebih ganas tentunya. Sehingga dilihat secara global ya, antara negara maju dan negara yang pendapatan rendah ini, itu baru 16% penduduk yang sudah divaksin COVID-19. Jadi WHO itu kalau saya bisa ringkaskan, mereka tidak melarang, menganjurkan juga silakan, tapi sebaiknya negara yang maju lebih pada prioritaskan distribusi yang lebih merata kepada negara-negara yang penghasilannya rendah, di mana akses untuk mendapatkan vaksinnya ini sangat terbatas. Nah, bagaimana pendapat Ikatan Dokter Indonesia? Pemerintah sudah resmi membolehkan melalui pernyataan daripada Presiden kita tanggal 28 Juni kemarin. Nah, ini saya ambil kutipan dari rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 28 Juni 2021. Nah, dikatakan demikian ya. Yang pertama, dapat dilakukan percepatan vaksin COVID-19 pada anak menggunakan vaksin COVID-19 inactivated buatan Sinovac. Kenapa sih harus buatan Sinovac? Ada penjelasannya nih. Karena sudah tersedia di Indonesia dan sudah ada uji klinis fase 1 dan 2 yang hasilnya aman dan secara konversi tinggi. Bisa aja nanti vaksin-vaksin dengan metode lain, misalnya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan sebagainya, itu akan bebas masuk ke negara kita sehingga bisa dipakai juga buat anak-anak kita. Yang kedua, dipilih usia 12 sampai 17 tahun. Pertimbangannya apa? Ada nih. Pertimbangannya karena yang pertama, jumlah subjek uji klinisnya sudah memadai. Yang kedua, karena usia 12-17 tahun ini tinggi mobilitas dan kemungkinan berkerumun di luar rumah ya. Anak-anak usia segitu kan sudah remaja ya, sudah senang sudah susah untuk dilarang untuk berkerumun, apalagi sekolah sekarang. Dan yang ketiga adalah anak usia 12-17 tahun itu sudah mampu menyatakan keluhan KIPI bila ada misalnya nyeri, demam, atau lain sebagainya. Mereka sudah bisa mengemukakan keluhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosisnya adalah setengah cc atau 3 mikrogram. Setengah cc penyuntikan adalah di otot intramuskuler, di otot deltoid lengan atas.
Berapa kali diberikan? 2 kali dengan jarak 1 bulan. Jadi hampir sama seperti dewasa. Yang keempat, untuk anak usia 3-11 tahun, jadi yang lebih rendah lagi, itu masih menunggu hasil kajian untuk menilai keamanan dan dosis dengan jumlah subjek yang memadai, yang mudah-mudahan segera terrealisasi supaya semakin banyak cakupan-cakupan pada usia yang lebih rendah. Kalau boleh semua orang sudah boleh diimunisasi vaksin COVID-19 ini. Yang kelima, kontraindikasinya hampir sama seperti dewasa ya, misalnya defisiensi imun primer, penyakit sindrom Guillain-Barré dan lain sebagainya. Jadi demam 37 atau anak sakit lah misalnya gitu, anak yang sembuh dari COVID-19 kurang dari 3 bulan itu juga jangan, pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan, yang hamil, hipertensi tidak terkendali ya, gitu. Hipertensi yang tidak terkendali, hipertensi yang terkendali oke, boleh, diabetes juga yang tidak terkendali dan lain sebagainya. Intinya kalau misalnya Anda ragu, boleh konsultasikan dengan dokter anak terdekat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh jika Anda ragu. Nah, biasanya sih petugas vaksinnya sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, tapi kalau misalnya ragu, konsultasikan dengan dokter anak terdekat. Poin yang keenam, imunisasi dilakukan oleh nakes, tenaga kesehatan, dengan mematuhi panduan imunisasi dalam masa pandemi yang telah disusun oleh Kemkes, Kementerian Kesehatan, IDAI, dan organisasi profesi lain tentunya, dengan protokol kesehatan dan tenaga yang sudah terlatih. Yang ketujuh, pelaksanaan imunisasi dapat dimulai setelah mempertimbangkan kesiapan petugas kesehatan, ada sarana yang memadai dan prasarana, dan juga kesiapan edukasi pada masyarakatnya. Saat ini kan masyarakat juga harus diedukasi pentingnya imunisasi ini sebagai ikhtiar kita untuk berlindung terhadap penularan. Vaksinasi ini bukan segala-galanya, tapi ini merupakan salah satu usaha kita untuk terlindung dari infeksi ini. Poin yang kedelapan, imunisasi bersama dengan semua penghuni rumah lebih baik, misalnya orang tuanya, sanak saudara yang mungkin serumah, itu lebih bagus karena memang proteksinya lebih besar. Yang kesembilan, dilakukan pencatatan vaksinasi secara elektronik, diintegrasikan dengan pencatatan vaksinasi orang tua. Jadi sebenarnya sih sudah terintegrasi, kalau menurut saya sih sudah ada EKTP, itu bisa diinput ya NIK-nya itu. Kalau anak-anak kan mungkin kalau yang belum punya NIK ya diuruskan atau mungkin aja dengan metode lain. Yang ke-10, melakukan pemantauan kemungkinan KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, entah demam, bengkak, nyeri dan sebagainya, itu harus dipantau dan juga jangan lupa di treatment, di terapi bila ada. Dan pencatatan KIPI ini sangat bagus untuk feedback nanti pada produksi vaksin-vaksin yang berikutnya. Itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang kabar gembira mengenai vaksin COVID-19 pada anak-anak. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.